Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah di siang hari ini. Dimanapun teman-teman berada, mari kita fokus. Kita mau arahkan hati kita hanya pada Tuhan. Meskipun kita gak bisa bertatap muka secara langsung, tapi marilah kita untuk menyediakan waktu kita siang hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama dengar sabdanya juga Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Mari kita persiapkan hati dan mengundang Tuhan untuk hadir di hati kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan tahta-Mu Tuhan siang hari ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Bila hadirat-Mu nyata Tuhan di setiap kami Tuhan saat ini Tuhan. Kau persiapkan setiap hati anak-anak-Mu yang sedang beribadah saat ini Tuhan. Bila setiap kami dapat berkonsentrasi Tuhan hanya kepada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu bagi kami, atas kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami agar dapat beribadah siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kebaktian ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujiannya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
pernah ku ragukan, kasih-Mu sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua kenangan-kenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hanya bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, hanya perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Teman-teman, tema hari ini di tahun tema Spirit Led Life, kita mau belajar tentang janji Tuhan. Janjinya yang manis. Dalam kondisi seperti saat ini, mungkin beberapa dari kita udah mulai kehilangan harapan. Jadi janji-janji yang kita baca di Alkitab atau yang mungkin teman-teman hafal, itu udah mulai kerasa kayak gak ada artinya lagi. Tapi percayalah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di saat Dia memberikan amanat agung, yang sering kita dengar itu mulai ayat 19. Tapi di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa
di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di saat Tuhan meminta murid-muridnya untuk melakukan sesuatu, Dia mengingatkan lagi bahwa Dia telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan Dia yang punya kuasa itu menyertai kita sampai akhir zaman. Dan itu adalah janjinya. Yang menyertai kita itu bukan sembarang orang, tapi Dia yang punya kuasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kita percaya hal ini. Kita pegang hal ini. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam segala hal yang mungkin membuat kita menyerah dan hilang harapan, kekhawatiran yang menguasai diri kita. Tapi kita percaya ada Dia yang memiliki kuasa di bumi dan di sorga, yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semuanya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu salah satu janji Tuhan. Dia juga memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kita. Memimpin kita dan mengajar kita. Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So Spirit led life. Tinggal kita mau membuka hati kita dan izinkan Roh Kudus yang memiliki otoritas dalam hidup kita untuk mengajarkan kita bagaimana kita boleh berharap dan berpegang pada Yesus. Karena meski saat semua keadaan berasa gak bersahabat dengan kita, tapi percayalah, Tuhan bekerja. Tuhan selalu bekerja. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, sekali lagi kami menghadap di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bunga bakung di padang Kau pelihara. Apalagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami percaya kami akan Kau pelihara di dalam kondisi yang tidak ideal seperti saat ini. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Ampuni kami apabila kami selama ini terperosok jauh di dalam kekhawatiran kami. Rasa khawatir kami akan masa depan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Mungkin kondisi makin menghimpit kami, sehingga kami menyerah pada kekhawatiran kami sendiri Tuhan. Kami lupakan janji-Mu
janji-Mu untuk memelihara setiap anak-anak-Mu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Kami lupa bahwa kami harus lakukan kewajiban kami terlebih dahulu sebelum menuntut hak kami. Ketika kami khawatir, kami hanya ingin terjadi keajaiban. Kami melupakan proses yang memang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan Kau beri kami kekuatan untuk menghadapi semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai lindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai lindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai lindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai lindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah
bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kini saatnya kita menerima berita anugerah dari Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji nama Tuhan. Oke, saatnya kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau sorakan. Jadi buat kalian yang di rumah udah lupakan, mau di sebelah kalian ada orang tua, ada siapa, terserah. Kita mau nyanyi sekenceng-kencengnya buat Tuhan. Open the sky. Father to all the fatherless, anchor to all the anchorless. In you we are unshakable. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are the spring of hope and love. No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shining, light up your fire upon our city, break everything. You are our freedom, reign over us as we come. That's our spirit now. Shelter to all the shelterless, armor to all the armorless. You are our tower of defense. You see the depths of all our hearts. You will restore the missing part. You are the one who makes you. No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shining, light up your fire upon our city, break everything. You are our freedom, reign over us as we now. Open the sky, forgiveness flowing, rescue our soul from sin and darkness. We stand in awe. We feel your glory, reign over us as we come.
baptize our spirit now. Puji nama Tuhan, haleluya. Kini saatnya kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang janji manismu. Seperti yang saya tadi udah katakan di awal, bahwa janji Tuhan untuk memelihara. Saya mau share something. Di kondisi COVID-19 ini, teman-teman, terutama teman-teman entrepreneur, semua lagi menghadapi kondisi yang sulit. Di saat banyak usaha gulung tikar, banyak teman-teman yang terpaksa ngekat karyawannya, timnya, orang-orang yang sudah mereka sayangi terpaksa karena kondisi keuangan, terpaksa mereka kurangi timnya. Atau diskon gaji karyawan. Mungkin teman-teman kalau yang bekerja di kantor atau mungkin yang terkena imbasnya merasa, aduh bosku jahat banget. Ketahuilah teman-teman, ini adalah hal yang gak diinginkan. Di saat kondisi kayak gini, di saat semuanya mulai goyang, mungkin teman-teman tahu share saya tentang company misalnya. Dan 1 minggu sebelum semua chaos ini terjadi, sebelum mulai ada physical distancing, sebelum saya memikirkan apapun tentang efek ini, kayak masih nun jauh di negeri Cina, Tuhan kasih sangu ke perusahaan saya untuk bisa terus survive. We build our company untuk nolong orang. Dan dari awal usaha ini saya serahkan ke Tuhan. Tuhan mau bawa apa, monggo silahkan. Sempat ada di titik di bawah, tapi di kondisi saat ini ternyata banyak rencana Tuhan yang terjadi. Dan Tuhan tetap pelihara kami. Kami seperti disangui sebelum semua ini terjadi. Dan bahkan bisa punya klien-klien yang nyuruh saya nagih. Biasanya klien itu sebisa mungkin gak mau bayar, mumpung kondisi kayak gini kan. Malah mereka suruh saya nagih. Mereka yang sayang sama saya bisa bilang, kamu pasti butuh. Dan itu semua benar-benar bisa bikin kami survive. Dan bahkan kondisi saat ini, Tuhan kasih kesempatan saya buat share ke seorang teman yang udah gak Tuhan-Tuhanan. Saya share tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, dalam perusahaan ini. Dia sempat bilang, aku dengar itu tuh pengen mengiyakan kalau itu benar-benar Tuhan yang bantu, tapi seluruh badanku ngomong enggak.
Dan saya terus share. Banyak hal ajaib yang benar-benar di luar nalar. Hingga akhirnya sebelum kita tutup video call saat itu, dia bisa bilang gini, thank you buat semua sharingnya. Aku rasa habis ini aku bakal mau mencoba membuka kembali sisi spiritualitasku. He's a Christian yang udah lama sakit hati. Tapi ternyata kondisi kayak gini Tuhan pakai buat saya bisa ngomong itu sama dia. Kalau kita mau hidup dalam tuntunannya, kita mau serahkan semua masa depan kita kepadanya, dan percayalah Tuhan pasti pelihara hidup kita. Kita mau naikkan ujian ini bersama-sama. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence, forever I
will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup. Tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Mari saudara-saudara, kita bersepakat, kita meneduhkan hati kita, berdoa, memohon Tuhan menyertai kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, saat ini kami bersepakat meneduhkan hati sanubari kami, menyiapkan ruang terbaik di dalam hati kami untuk boleh menyambut pembacaan dan perenungan firman-Mu yang kami yakini dan hayati, boleh menolong, menguatkan, meneguhkan iman kami di tengah-tengah situasi tidak mudah yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tuhan, lawat dan sapalah setiap kami, siapapun kami, dimanapun kami berada, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Tuhan lawat dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, agar boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa dan memohon. Amin. Mari saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, dengan kasih Kristus saya mengundang saudara untuk membuka Alkitab kita masing-masing di dalam surat Filipi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pada ayat pasal yang keempat, kita bersama akan membaca mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-13. Mari saudaraku, siapkan hatimu, konsentrasi, dan kita semua boleh bersatu dalam firman Tuhan.
Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulang ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup hari lepas hari. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Salam, bagaimana kabar semuanya pada jam ini? Rindu sekali ingin berjumpa dengan saudara-saudara di dalam kebaktian tatap muka di gereja seperti yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu pukul 11:30 siang di GKI Residence Dirman bersama anak-anak muda yang mencintai Tuhan. Tetapi oleh karena kondisi kita pada saat ini tidak memungkinkan, maka kita harus melewati atau melakukan ibadah secara live streaming seperti ini. Tapi jangan khawatir saudara, Allah itu ada di mana-mana. Yesus itu ada di mana-mana. Dia sanggup melawat kita, Dia sanggup mengunjungi kita, dimanapun kita berada, apapun keadaan yang menghalangi kita. Itu sebabnya pada saat ini, baik engkau yang ada di rumah maupun di tempat-tempat lain, ketika engkau mengikuti ibadah ini, engkau sedang dilawat oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saudara kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema, janji manismu. Saudara, kita senang dengar kata janji ini. Oleh karena apa? Itu merupakan suatu pengharapan yang dapat kita jadikan pelecut supaya kita kemudian boleh bersemangat di dalam hidup kita. Dan seringkali kita juga kecewa dengan janji. Ketika janji itu kita nanti-nantikan, tetapi tidak kunjung datang dalam hidup kita. Saudara, misalnya suatu ketika, saudara berkesempatan untuk traveling ke suatu negara yang asing, katakanlah ke Afrika Selatan misalnya. Dan pihak travel ini kemudian menawarkan, ada 2 tour guide yang ditawarkan kepada saudara. Yang pertama, tour guide yang sangat tahu tentang keadaan Afrika Selatan, karena dia banyak membaca buku-buku tentang Afrika Selatan, bahkan membuka Google tentang
Afrika Selatan, tetapi dia belum pernah ke sana. Itu tour guide yang pertama. Lalu ditawarkan lagi tour guide yang kedua. Tour guide yang kedua ini saudara tidak banyak membaca buku-buku tentang Afrika Selatan, tidak banyak juga membuka Google tentang keadaan Afrika Selatan, tetapi dia pernah beberapa saat tinggal di Afrika Selatan. Kalau saya minta saudara pilih, saudara mau mengikuti tour guide yang mana? Yang sangat tahu Afrika Selatan karena dia banyak membaca tentang Afrika Selatan, atau yang tidak terlalu banyak tahu karena tidak banyak membaca buku-buku tentang Afrika Selatan, tetapi dia pernah tinggal di sana beberapa saat. Saudara mau pilih ikut tour guide yang mana? Tentu saudara akan berkata, saya mau ikut tour guide yang pernah tinggal di Afrika Selatan. Walaupun dia tidak terlalu banyak tahu karena dia tidak banyak membaca buku tentang Afrika Selatan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini bacaan yang kita jadikan landasan untuk membahas tema Janji Manismu adalah tulisan dari seorang yang bernama Paulus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menurut saya secara pribadi adalah rasul besar. Rasul besar yang Tuhan pakai dengan luar biasa, dengan berbagai pengalaman yang dia miliki di dalam perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Nah, saudaraku, teks Filipi pasal 4 ayat yang ke-4 sampai ke-20 sebetulnya ini yang menjadi dasar perenungan kita itu adalah merupakan sebuah kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus yang saya boleh katakan seperti ini, saudara. Teks ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada pada titik terendah dalam hidupnya. Mengapa demikian? Pertama, banyak penafsir dan saya setuju bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di penjara di Roma, saudaraku. Mengapa dia di penjara? Karena dia memberitakan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak orang tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Saudara boleh cek. Pada saat itu kalau perhatikan di dalam Filipi pasal 1 ayat 7, ayat 13 dan ayat 17. Itu berbicara tentang Rasul Paulus ada di penjara di Roma. Lalu hal berikutnya. Rasul Paulus juga menghadapi adanya suatu persaingan yang tidak sehat. Di dalam melayani, di dalam memberitakan firman atau Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara kalau perhatikan di dalam pasal 1 ayat yang ke-17. Di sana dimunculkan sebuah kalimat yang mengindikasikan bahwa ada orang yang melayani tetapi dengan motivasi yang tidak benar. Ada orang yang mengabarkan Injil tetapi demi motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Karena apa? Karena ingin menjatuhkan khususnya Rasul Paulus. Lalu hal berikut yang dialami, dia juga prihatin saudaraku. Dengan adanya mulai bibit-bibit perselisihan yang ada di jemaat Filipi pada saat itu. Dan selain itu, ada orang-orang yang kelihatannya melayani, kelihatannya memberitakan Injil, tetapi sebetulnya mereka adalah penyesat umat. Itu tertulis di dalam pasal 3 ayat 2 sampai dan 3. Dan hal yang cukup pribadi di dalam diri Rasul Paulus sendiri. Dia bergumul dengan kondisi kesehatannya, saudaraku. Kesehatan Rasul Paulus memang kurang baik ketika itu. Apalagi ketika dia berada di dalam penjara. Itulah sebabnya saya katakan surat Filipi ini yang kita kenal dengan surat bersukacita itu ditulis di tengah kondisi di mana dia sedang berada pada titik terendah di dalam hidupnya. Suatu hal yang saya bayangkan tidak mungkin, tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi disinilah kita belajar. Dalam kondisi tidak ideal pun, Rasul Paulus mengajak, khususnya pembaca surat Filipi ini,
termasuk saudara dan saya, pemirsa di rumah, apapun keadaanmu, Rasul Paulus mengajak kita bersukacita. Saudara, apa bayangan kita tentang sukacita atau bersukacita? Banyak orang mengatakan bersukacita adalah bernyanyi, bertepuk tangan, bersukacita itu adalah ketawa, bersukacita itu adalah gembira, bersukacita itu adalah mengekspresikan sesuatu seolah-olah tidak ada beban dalam hidupnya. Ya, itu. Tetapi itu pengertian yang terlalu dangkal. Bersukacita itu memiliki tanda-tanda. Dan Rasul Paulus menunjukkan tanda-tanda bersukacita itu. Yang pertama, saudara, konsisten hidup bertumbuh di dalam Tuhan. K, huruf pertamanya ya. Yang kedua, tetap menjadi berkat bagi sesama. Dan yang ketiga, B, bersyukur atas segala keadaan. KTB. Saudara, ini tanda-tanda orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus. Kalau saudara mau melihat ayat-ayat yang menyatakan hal demikian. Pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16 itu saudara. Intinya itu berbicara tentang konsistensi Rasul Paulus tetap bertumbuh, tetap dekat dengan Tuhan, tetap setia mengiringi Tuhan sekalipun keadaan dia pada titik terendah. Lalu pasal 4 ayat 2 sampai 3 itu saudaraku, itu dikatakan bahwa dia sedang menasehati orang-orang yang dia kenal di jemaat Filipi. Yang tadi saya katakan ada bibit-bibit perpecahan di sana. Ada bibit-bibit perselisihan di sana. Rasul Paulus mendengar hal itu. Rasul Paulus tidak marah, saudara. Rasul Paulus tidak menyalahkan mereka. Tapi apa yang Rasul Paulus lakukan? Dia tetap menjadi berkat bagi sesama dengan memberikan nasihat yang sangat tegas. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Perselisihan itu muncul seringkali ketika tidak ada lagi kesehatian dan kesepikiran di dalam kehidupan manusia. Perselisihan itu akan muncul ketika terjadi pementingan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain lagi, terlalu mengutamakan diri sendiri. Rasul Paulus melihat hal itu. Sebagai seorang rasul yang mencintai, mengasihi jemaat di Filipi, Rasul Paulus bisa memarahi mereka, menegur mereka dengan keras, tetapi tidak dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia malah memberikan nasihat yang sangat-sangat baik. Dan kemudian pada pasal 4 ayat 10 sampai 11, saudara, itu jelas sekali menggambarkan kehidupan Rasul Paulus yang memang sebenarnya serba kekurangan, saudara. Sudah berada di dalam penjara, mungkin dia keterbatasan begitu banyak, tetapi dia juga keterbatasan di dalam kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun apa yang terjadi, saudara? Dia tetap bersyukur atas segala keadaannya. Sehingga dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Ini mau menunjukkan betapa seorang Rasul Paulus memiliki hidup yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan di tengah apapun keadaan yang dihadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsisten hidup bertumbuh, tetap menjadi berkat bagi sesama, bersyukur atas segala keadaan, kemudian menghasilkan hidup dalam damai sejahtera. Ya, hidup dalam damai sejahtera, menghasilkan hidup yang hatinya dipenuhi dengan hal-hal positif, dapat diandalkan dan tidak khawatir karena yakin Allah pasti menyertai. HPDT itu yang dihasilkan oleh Rasul Paulus. Sekalipun dia berada di dalam kondisi yang berada di titik paling terendah dalam hidupnya.
Dia kemudian bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Saudara, di ayat yang ke-7 sangat menarik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8 dan 9. Itu mau menunjukkan bahwa karakteristik hidup Rasul Paulus benar-benar ada di dalam hidup yang baru. Dia tidak melihat segala sesuatu yang menimpa dirinya, segala sesuatu yang dia alami, segala sesuatu yang dia terjadi dalam hidupnya dengan kacamata negatif. Tetapi dia melihat semuanya itu dalam kacamata positif. Inilah hidup orang yang memiliki sukacita sejati di dalam Kristus Yesus. Dia tidak gampang marah, dia tidak gampang menggerutu, dia tidak gampang menyalahkan, tetapi tetap ada sukacita di dalam dirinya. Karena dia hidupnya melekat erat dengan Tuhan. Hidup Paulus adalah teladan hidup yang bersukacita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaannya mengapa Paulus bisa bersukacita? Saya mau menempatkan hal ini, posisi Paulus dalam diri saya. Ketika saya berada pada titik terendah, bisakah saya bersukacita? Bisakah saya tetap konsisten bertumbuh di dalam Tuhan? Bisakah saya tetap terus bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bisakah saya tetap bersyukur? Terus rasanya sulit, saudara. Itu sebabnya mari kita belajar dari Rasul Paulus. Mengapa dia tetap bisa bersukacita walaupun berada pada titik terendah di dalam hidupnya. Yang pertama, saudara, Paulus telah mengalami kebenaran sejati. Oh saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di pasal 3 ayat 7 sampai dengan ke-9, Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nanti pasal 4 ayat 9 sampai ayat 4 sampai 9 saudara baca sendiri. Tapi berangkat dari teks ini saudara, ini mau menekankan bahwa Paulus itu benar-benar telah mengalami kebenaran di dalam Kristus. Itulah yang memungkinkan dia bisa melewati persoalan hidup yang begitu berat. Bahkan tetap bersukacita. Lalu kemudian mengajak semua orang jemaat di Filipi, bahkan pembaca hari ini termasuk saudara dan saya, boleh bersukacita. Karena ada kebenaran Kristus yang menaungi hidupnya, yang menguasai hidupnya, yang memimpin hidupnya, saudaraku. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus, sehingga dia bisa bersukacita. Dunia banyak menawarkan kebenaran, tetapi mohon maaf saya harus katakan, kebenaran yang dunia tawarkan semuanya bersifat semu. Semuanya bersifat hanya hayalan saja. Tetapi kebenaran di dalam Tuhan Yesuslah satu-satunya kebenaran sejati. Itulah sebabnya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah yang harus menjadi pegangan hidup saudara dan saya. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Apapun kondisi yang kita hadapi saat ini. Saya tahu kondisi kita hari ini tidak mudah saudara. Tetapi jika engkau berjalan di dalam kebenaran Tuhan Yesus.
seperti Rasul Paulus, engkau tetap bisa bersukacita dalam arti tetap mau bertumbuh di dalam Tuhan, tetap mau menjadi berkat dan tetap bersyukur apapun keadaan. Saudara, karena kebenaran yang dia miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah, maka pola, gaya, karakter hidup lama Rasul Paulus, yang kalau kita baca di Alkitab, dia adalah seorang penganiaya jemaat, dia adalah seorang yang tinggi hati, dia adalah seorang yang tidak suka dengan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika dia setelah mengalami kebenaran Tuhan itu, dia hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam sukacita. Saudara, hidup dalam sukacita, sekalipun kita mengalami kondisi yang tidak ideal, itu sebenarnya mengekspresikan kebenaran yang kita alami dalam hidup kita. Ya, saudara. Kenapa? Karena kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Karena kita tidak dikuasai oleh kecemasan. Sebab kita tahu apa yang terjadi di tengah dunia ini tidak pernah melebihi kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, sang sumber kebenaran sejati itu. Dan itulah hidup baru. Saudara, Rasul Paulus tidak lagi mengandalkan atau mengorientasikan hidupnya pada dirinya sendiri. Tetapi dia mengorientasikan hidupnya kepada Allah dan sesama. Di samping dia terus bertumbuh kepada Tuhan walaupun dalam kondisi yang sangat sulit, dia juga bisa memperhatikan sesamanya. Dia juga bisa menasihati orang lain. Saudara, hari-hari ini kita seluruh dunia dilanda oleh wabah COVID-19 yang begitu masif. Tidak terkecuali Indonesia, Surabaya. Mohon maaf, saya harus katakan tidak mudah untuk mendapatkan orang yang bisa empati satu dengan yang lain. Kecenderungan orang selalu melihat kepada dirinya sendiri. Bagaimana saya melindungi diri saya sendiri. Bagaimana saya memproteksi diri saya sendiri. Dan bagaimana saya memperhatikan hidup saya sendiri. Ya. Kalau saya sudah baik, kalau saya sudah senang, baru saya boleh memperhatikan orang lain. Itu kecenderungan dunia, saudara. Oleh karena apa? Belum ada kebenaran di dalam diri. Tetapi ketika kebenaran itu menguasai hidup kita, seperti kebenaran Tuhan telah menguasai Rasul Paulus, dia walaupun di tengah kondisi terendah dalam hidupnya, dia tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia tetap bisa menasihati orang lain. Dia tetap bisa peduli dengan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ajakan Rasul Paulus di dalam ayat yang keempat, Filipi pasal 4 ayat keempat tadi, bersukacitalah adalah buah hidup di dalam kebenaran. Semacam iman yang diekspresikan. Itulah yang dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini iman, saudara. Berbicara tentang iman. Iman yang bagaimana? Iman seseorang yang telah mengalami kebenaran sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus telah mempraktekkan hidup baru. Sebagaimana yang ditulisnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Apakah yang baru itu? Yaitu hidup mempermuliakan Allah. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menjadi berkat dimanapun berada. Saudara, itulah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Yang kedua, saudara, mengapa Rasul Paulus bisa bersukacita? Dan mengapa dia bisa mengajak semua orang atau pembaca bahkan kita hari ini untuk boleh bersukacita? Karena Rasul Paulus telah menghidupi janji Tuhan. Karena janji Tuhan itulah kunci kekuatan hidupnya. Saudara, di dalam ayat yang ke-13 pasal 4 di Filipi ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan di ayat yang ke-19 saudara perhatikan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan, dua ayat ini
baik ayat yang ke-13 maupun ayat yang ke-19, itu menjadi kunci kekuatan Rasul Paulus di dalam menghadapi kehidupannya yang berada di titik terendah, yaitu Allah yang berkuasa. Dua sisi yang dia sorot di sini, yaitu kuasa Allah, itu menjadi kekuatan di dalam menghadapi persoalan hidup, kesulitan hidup, kelemahan hidup. Dan di sisi yang kedua dia menyorot bahwa Allah yang berkuasa itu juga tidak akan pernah membiarkan dia kelaparan, tidak akan pernah membuat dia kekurangan, tidak akan pernah membuat dia menjadi seorang yang sangat kehilangan sekalipun itu adalah bersifat kebutuhan jasmani. Tidak. Dia sangat yakin Allah itu sanggup memelihara dia. Berangkat dari pengalaman. Nah, ini menarik sekali saudara. Rasul Paulus itu sudah mengalami perjalanan bersama Tuhan. Itulah yang kemudian membuat saya ingin mengatakan kepada saudara dan saya, baik yang ada di rumah ataupun di mana saja berada, mari kita teladani seorang pribadi Paulus yang telah mengalami janji manis Tuhan di dalam hidupnya. Pengalaman-pengalaman Rasul Paulus itulah yang dia pakai untuk memberikan kepada banyak orang sebuah keteladanan hidup yang mengandalkan Tuhan. Apa pengalaman hidup Rasul Paulus, saudara? Pengalaman spiritual. Dia memiliki pengenalan yang bukan main-main kepada Tuhan. Dia juga memiliki keintiman yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia juga memiliki keberserahan yang totalitas kepada Tuhan. Sampai dia berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti saudara baca di rumah. Tetapi itu mau menunjukkan bahwa betapa secara kerohanian Rasul Paulus itu rindu terus mengenal Tuhan. Seakan-akan tidak mau dihalangi apapun persoalan yang dia alami. Secara kedekatan dia juga ingin dekat dan ingin dekat. Bahkan di ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sebuah pernyataan yang mengindikasikan betapa dekatnya hubungan Rasul Paulus dengan Tuhan. Bahkan keberserahannya kepada Tuhan digambarkan bahwa dia akan terus berjuang dan berjuang. Dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hidup, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini pengalaman spiritualitas yang luar biasa yang kemudian membawa Rasul Paulus sanggup menghadapi tantangan hidup seberat apapun juga. Pengalaman spiritualitas ini kemudian membawa Rasul Paulus untuk boleh berkata, bersukacitalah dalam Tuhan, apapun keadaan yang kau alami. Pengalaman spiritualitas yang dialami oleh Rasul Paulus ini juga mau mengajak setiap kita belajar berserah totalitas kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan pernah andalkan kemampuanmu sendiri. Hari-hari ini orang begitu banyak melakukan strategi-strategi dan lain sebagainya. Saya katakan itu boleh-boleh saja. Tetapi biarlah urutan pertama kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah pengalaman spiritualitas kita di dalam menghadapi kehidupan yang sulit ini, itu menjadi nomor 1 di dalam hidup kita. Jangan engkau kemudian menjadi lemah iman. Engkau kemudian tidak memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi justru di tengah kondisi seperti inilah, mari kita terus meningkatkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, selain pengalaman spiritualitas yang menempa dan mengajar Rasul Paulus sehingga dia tidak pernah lepas ataupun bahkan tetap menghidupi janji Tuhan dalam hidupnya adalah pengalaman penderitaan fisik. Saudara, kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai dengan 33. Itu sangat jelas menggambarkan bagaimana pengalaman Rasul Paulus di dalam kehidupannya yang sangat-sangat tidak mudah. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikannya sebentar.
yaitu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33, tapi saya tidak akan membaca semuanya. Sudah perhatikan ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara dan saya, ini pengalaman penderitaan fisik yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan pelayanannya yang sangat tidak mudah. Tetapi di tengah kondisi yang tidak mudah itulah dia semakin mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam pengalaman spiritualitasnya. Wow, ini suatu yang luar biasa. Saya ketika membaca bagian ini, merenungkan bagian ini, dan mengkhotbahkan bagian ini entah sudah berapa kali. Kadang-kadang saya terdiam, saudara. Ternyata Rasul Paulus mengalami sesuatu yang belum pernah saya rasakan dan alami. Tetapi dia tetap surprise. Tetapi dia tetap maju. Tetapi dia tetap teguh imannya. Kenapa, saudara? Karena dia tahu bahwa janji Tuhan yang iya dan amin itu, yang menuntun hidupnya, tidak pernah mengecewakan dia. Dunia boleh memusuhi dia. Situasi boleh membuat dia hampir-hampir saja kehilangan nyawanya. Orang boleh menolak dia. Persaingan-persaingan hidup boleh ada. Tetapi dia tahu bahwa janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia itu adalah iya dan amin. Mungkin kita mengalami segala perkara yang begitu sulit. Tetapi saya mau katakan hari ini, mari kita tidak belajar atau tidak hanya berusaha memfokuskan hidup kita kepada persoalan, kepada kesulitan yang kita hadapi. Ayo kita bersama-sama belajar seperti Rasul Paulus di tengah banyak persoalan yang dia hadapi. Tapi dia tetap memfokuskan hidupnya, tetap menghidupkan janji Tuhan yang adalah iya dan amin dalam hidupnya. Saudara, situasi yang kita hadapi saat ini memang tidak mudah. Ada sebagian orang yang mulai khawatir mungkin selepas ini, selepas wabah COVID-19 ini, mereka akan kehilangan pekerjaan. Ada sebagian orang yang mulai cemas. Oleh karena sekian lama harus berhenti bekerja dengan maksimal. Bagaimana kemudian meningkatkannya nanti lagi ketika kondisi mungkin mulai stabil. Atau bagaimana kalau kondisi ini akan terus berkepanjangan. Bagaimana nasib karir saya. Bagaimana nasib pekerjaan saya. Bagaimana masa depan saya. Dan saudara, ketika kita tetap terus berfokus kepada hal-hal semacam itu, kita akan menjadi lupa janji Tuhan. Kita kemudian menggeserkan pikiran kita terlalu jauh daripada janji Tuhan. Yang adalah iya dan amin itu. Saudara, Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Yesus berkata dengan luar biasa. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, jangan engkau lari kemana-mana. Jangan engkau pergi kemana-mana. Di tengah situasi yang tidak mudah ini, pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pegang erat janjinya yang adalah iya dan amin itu. Karena dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia begitu lemah lembut. Dia begitu menyiapkan apa yang terbaik. Saya percaya setelah gelapnya kehidupan kita oleh karena COVID-19 yang begitu luar biasa ini,
Tidak ada satu sisi orang pun di dunia ini yang terlepas dari persoalan ini. Ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ketiada pengharapan yang dirasakan banyak orang. Dan kita pun merasakan. Tapi satu hal yang membedakan adalah kita memiliki Tuhan Yesus yang berjanji tidak pernah akan meninggalkan kita. Amin saudara. Sebagaimana Ibrani 13 ayat 5 juga mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Yakinkan hidupmu saudara. Bahwa janji Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam hidupmu. Yang terus hidup dalam kebenarannya. Menghidupkan janjinya dalam hidupmu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bukan suatu kesombongan. Bukan pernyataan mau menang sendiri. Tetapi inilah hasil dari hidup, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kalimat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia ini. Boleh dikatakan sebagai sebuah keyakinan yang kokoh, yang kuat di dalam diri Rasul Paulus. Sekalipun dia menghadapi begitu berat kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika kita ingin kuat menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Alamilah kebenaran dalam Kristus. Dan hidupilah janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut terhadap persoalan. Jangan takut terhadap kesulitan dan tantangan hidup. Kita hanya perlu belajar taat. Perlu belajar obedience kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, maka kita akan selalu berjalan dalam jalannya. Kita tidak mudah tergoda untuk lari ke sana kemari. Kita tidak mudah tergoda untuk mencari kesenangan di sana sini. Tetapi tetap aku mau mengikut jalan Tuhan. Apakah saudara siap dan berani menghadapi segala pergumulan hidup? Hadapi saja saudara. Jangan melihat kelemahan diri saudara. Jangan takut terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Karena Tuhan pasti memberi kekuatan untuk kita sanggup menghadapinya. Saudara, 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, ini pernyataan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus yang sedang bergumul di dalam kondisi kesehatan. Keadaannya lemah. Saudara. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini mungkin kondisimu lemah. Mungkin engkau khawatir. Mungkin engkau berkata, bagaimana nanti masa depan? Sampai kapan keadaan ini? Saudara, saya mau mengajak saudara keluar dari pikiran itu. Saya mau mengajak saudara beranjak dari pikiran itu. Lalu memfokuskan diri pada janji manis Tuhan. Yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Oh haleluya saudara. Saudara dan saya tidak tahu keadaan ini akan berakhir sampai kapan. Tapi yang saudara dan saya tahu adalah ada Tuhan Yesus yang selalu siap menyertai saudara. Siap menuntun saudara. Siap mengangkat saudara. Apapun keadaanmu jangan takut. Lewati saja dengan terus taat kepada Tuhan. Maka janji manis Tuhan itu akan engkau alami di dalam hidupmu. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nikmati janji Tuhan dalam hidup kita.
Saya mengajak kita saat hening sejenak, sementara rekan-rekan akan memujikan suatu pujian. Seperti yang tadilah kita dengar, iman menjadi hal yang penting. Dan kita percaya bahwa kita telah diberi kekuatan oleh Dia. Dan Yesus gak pernah gagal, teman-teman. Kita percaya. Mari kita sama-sama nyanyikan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa Surgawi, Allah kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, saat ini kami mau belajar hidup dalam kebenaran-Mu, menghidupi janji-Mu yang iya dan amin, seperti yang telah dilakukan oleh hamba-Mu Rasul Paulus, sehingga apapun keadaan yang menimpa hidupnya, dia tetap bersuka cita, tetap mau bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, tetap menjadi berkat bagi orang lain, dan tetap bersyukur untuk apapun keadaan yang dia hadapi. Terima kasih Tuhan untuk keteladanan iman yang luar biasa ini, kebergantungan yang totalitas kepadamu. Biarlah ini juga boleh menolong kami di tengah situasi sulit seperti ini. Kami mau belajar hidup dalam kebenaran, menghidupi janji-Mu yang iya dan amin. Kami percaya
Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan berkati saudara-saudaraku, anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Apapun keadaan mereka, hamba berdoa Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman mereka. Karena apapun perkara yang mereka hadapi, mereka akan cakap, menanggung dan melewatinya bersama dengan Yesus yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji manis-Mu kepada setiap kami. Kami mau pegang erat janji manis-Mu. Kami mau fokus kepada janji manis-Mu. Apapun situasi di sekitar kami yang terjadi, kami mau fokus kepada janji manis-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah memohon dan berdoa. Semua katakan amin. Jemaat yang terkasih, dimanapun saudara berada, mari bersama umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Anda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari sidang kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan nanti di akhir saya memimpin doa syafaat ini, kita akan satukan doa kita dengan menaikkan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersehati datang tersungkur hati ke hadapan-Mu, membawa segenap pergumulan, permohonan dan pengharapan kami ke hadapan-Mu, yang kami yakini sanggup menjawab setiap pergumulan dan pengharapan kami. Tuhan, pada saat ini kami semua bersehati berdoa untuk situasi dunia, seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, tidak terkecuali Jawa Timur, Surabaya, dilanda keresahan, dilanda kecemasan, dilanda kekhawatiran oleh karena sebaran virus COVID-19 yang begitu luar biasa. Bahkan kami mendengar setiap hari ada jumlah korban yang bertambah dan bertambah. Itu menunjukkan bahwa wabah virus COVID-19 ini belum berhenti. Bahkan masih terus melanda bumi ini. Tuhan, saat ini kami bersehati, mohon kemurahan-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami keyakinan bahwa tangan kuat Tuhan sanggup menopang, menaungi, melindungi kami dari bencana ini Tuhan. Kami berdoa, lingkupi anak-anak-Mu dengan kasih kuasa-Mu Tuhan. Supaya kami semua ya Tuhan boleh meyakini bahwa pertolongan Tuhan lebih besar dari apa yang saat ini terjadi di sekitar kami. Kami berdoa untuk iman kerohanian kami. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, biarlah kami tetap rindu bertumbuh di dalam Engkau. Rindu terus dekat dan intim dengan Engkau Tuhan. Karena kepada Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terutama gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia Residence Tirman. Kiranya seluruh umat dapat tetap boleh merasakan lawatan jamahan Tuhan lewat ibadah-ibadah live streaming yang dilakukan, baik untuk jemaat umum, komisi-komisi,
sektor-sektor dan badan pelayanan yang ada. Terutama pada saat ini kami bersyukur oleh karena Engkau boleh memperkenankan Komisi Pemuda boleh melaksanakan kebaktian live streaming pada saat ini untuk boleh menjangkau setiap umat pemuda yang saat ini berada di rumah mengikuti ibadah ini. Kami percaya pengharapan-Mu boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Tuhan, anugerahkan juga kesehatan, kekuatan kepada setiap kami, bahkan kesabaran, khususnya ketika kami harus berada di rumah untuk boleh menghindari penyebaran virus COVID-19 lebih masif lagi. Tuhan, jenuh rasanya, tetapi kami tahu ada kekuatan Tuhan yang dianugerahkan kepada setiap kami, sehingga kami boleh melewati waktu-waktu yang tidak mudah ini dengan penuh sukacita, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang telah boleh melayani dalam kebaktian saat ini. Engkau berkati mereka dengan penuh sukacita, anugerahkan kepada mereka kehidupan yang penuh pengharapan. Inilah harapan doa kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Resut. Nanti akan ada di bawah ini rekening GKI Resut. Nas persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita sama-sama nyanyikan Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah mendampingiku. Dan tidak kalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, ini kami Tuhan kembali hadir di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami menyerahkan persembahan yang kami berikan ini Tuhan hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu saja Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang mengelola Tuhan, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Karena kita udah belajar untuk terus memegang iman kita, karena Dia yang memberikan kekuatan. Dan bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi adalah kekuatan Tuhan. Dan itu adalah anugerah dari Tuhan kita dengan anugerah-Mu.
Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kehadiran-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu. Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu. Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Jesus will alive. In Jesus will alive. In Jesus will alive. In Jesus will akan bersama-sama. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu. Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Jesus will alive. Jesus will alive. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat. Saya ingin mengatakan, lanjutkan hidupmu dengan pengharapan akan janji Tuhan yang iya dan amin. Sekarang buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Shalom Resyuters, terima kasih kalian telah mengikuti ibadah online Resyut hari ini. Berikut adalah beberapa pengumuman yang perlu kalian perhatikan. Untuk menemani Resyuters yang lagi di rumah aja, Resyut mengadakan Praise and Worship by Request yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di live Instagram @resyut. Untuk teman-teman yang ingin bertumbuh bersama dan bergabung dalam cell group, kami mengundang kalian semua untuk bergabung menjadi anggota friend. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kalian dapat menghubungi Samuel di nomor 0878 5136 4037 atau melalui Instagram @resyut. Mulai bulan April 2020 sampai Maret 2021, kita akan belajar bersama tentang Spirit-led Life. Spirit-led Life akan membuat kita hidup sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus di tengah banyaknya persoalan yang kita hadapi. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita pasti akan semakin berbuah dan buahnya dapat terlihat jelas dalam aktivitas kita setiap hari. Kebaktian Resyut tanggal 26 April 2020 dengan tema Kenapa Harus Kamu akan dilayani oleh Pendeta Sri Agus Patnaningsih. Kebaktian ini akan dilaksanakan secara online pukul 11.30 melalui live streaming dari YouTube channel GKI Resyut. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.